Shalom teman-teman BPPG. Saya akan memberikan tutorial terkait dengan penginputan data hasil pemeriksaan di aplikasi Sabda ya. Pertama, alamat ini teman-teman bisa pakai Google Chrome, Mozilla atau Microsoft Edge. Tapi saran saya kita pakai Google Chrome ya. SAP ya. da.id ya, sabda.id ya. sabda.id. Kemudian enter ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 6 user, penggunanya ada 6 user. Teman-teman pilih operator BPG Jemaat ya. Paling bawah. Oke, setelah itu masukkan user. Sini saya coba pakai MIE punya ya. User BPG Jemaat MIE untuk sekedar memberikan contoh saja. Nah, di sini sebelum kita masuk dalam pemeriksaan, ini ada menu pemeriksaan, mulai pemeriksaan, laporan jemaat. Nah, laporan jemaat ini adalah follow up dari apa yang dikerjakan oleh operator jemaat. Jadi teman-teman tidak perlu menanyakan laporan keuangan dan lain-lain yang dikerjakan oleh jemaat karena sudah masuk di user BPPG jemaat. Jadi apa yang dikerjakan oleh operator jemaat, bendahara jemaat sudah diketahui oleh teman-teman BPPG. Begitupun sebaliknya, laporan pemeriksaan yang ini, menu laporan pemeriksaan yang akan masuk pada user operator jemaat sehingga mereka tidak perlu mencari kita lagi, tapi laporan pemeriksaan mereka bisa lihat hasil-hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Terakhir, buat objek terperiksa. Nah, biasa kalau kita mau periksa kan kita harus inventarisir dulu objek-objek mau diperiksa. Sekarang kita buat dulu objek terperiksanya, misalnya Badan Pelayanan PAM, PAR, PKB, kita buat dulu, masukkan dulu, baru kita bisa mulai untuk melakukan pemeriksaan. Coba kita lihat sini yang ada, saya sudah buat satu list ini ya, itu Badan Pelayanan PAM. Nah, tapi contoh misalnya, sini saya hapus, kosong ya. Nah, saya mulai pemeriksaan, nanti ada keterangan gini, maaf objek terperiksa untuk Jemaat MIE belum ada sama sekali. Mohon lengkapi data objek terperiksa. Rekan-rekan tinggal klik yang biru ini, yang hijau ini, input objek terperiksa. Nah, contoh misalnya Badan Pelayan Unsur PAM. Ya, Badan Pelayan Unsur PAM. Kalau kita lihat statusnya di sini ada unsur, di sini ada rayon, di sini ada WIK, di sini ada KSP, di sini ada panitia. Teman-teman tinggal pilih saja. Kalau di sini kita Badan Pelayanan Unsur PAM, berarti kita kasih status dia unsur. Gitu. Tapi kalau di sini panitia, ya, panitia pembangunan gedung gereja, berarti kita kasih status dia sini panitia. Itu aja. Kalau KSP ya kita kasih status KSP. Nah, saya kasih contoh sini Badan Pelayan Unsur PAM. Oke, berarti kita kasih statusnya unsur, kita simpan. Oke, objek terperiksanya sudah ada satu ini. Nah, tapi kalau teman-teman nanti praktek, silakan buat dulu semua objek terperiksa dulu, baru tinggal masuk praktek saja untuk menginput datanya saya. Oke, kita mulai pemeriksaan. Nah, setelah masuk pada menu pemeriksaan, kita hadapkan dengan halaman ini. Ini teman-teman input dulu pemeriksaan dari kapan. Gitu. Kemarin kan teman-teman melakukan pemeriksaan itu 1 Juli sampai 31 Oktober. Nah, itu di sisi ini. Tanggal awal itu Juli tanggal 1, kemudian masa akhir itu Oktober 31 Oktober. Nah, kita pilih unsur PAM karena kita hanya buat unsur PAM tadi sebagai contoh. Oke, saya isi ini ketua tim pemeriksa. Contoh aja ya. Nomor surat perintah pemeriksaannya itu diisi. Nomor surat biasa seperti isi di Excel itu, rekan-rekan. Tanggal surat pemeriksaan Oktober ya, hari tanggal pemeriksaan. Kita pemeriksaan ini diisi hari tanggal pemeriksaan itu tanggal 15 ya. Kemudian bendahara, ketua unsur ini Erna Rum Bekwan. Terus kemudian bendahara ini
Insia Ayomi. Oke. Ya. Kemudian nomor SK-nya. Nomor SK-nya 12 garing A datar 11 titik A kecil garing A 23 titik kecil garing Romo 11 garing 2024. Oke, tanggal pemeriksaannya itu kita tanggal 15. Masa akhir pemeriksaan itu juga masa akhir pemeriksaan kan 31 Oktober ya. Oke, tempat pemeriksaan itu di IMI tanggal 15 November. Oke, tahun 2024 ya. Oke. Nah, di sini ada 3 aspek pemeriksaan. Sini ada manajemen, kemudian operasional, dan finansial. Nah, kemarin tanggal 1 Juli sampai 31 teman-teman hanya melakukan pemeriksaan finansial saja terkait keuangan. Nah, nanti ke depan semester 1 2025 itu baru masuk di manajemen dan operasional. Nah, untuk finansial, kita langsung masuk finansial ya. Sebagai contoh, untuk teman-teman bisa menyebut data. Contoh temuannya secara finansial ini terdapat selisih kas unsur PAM sebesar Rp550.000. Oke, terdapat selisih kas kurang ya. Oke. Nah, dasarnya. Nah, untuk dasar ini kami sudah buat di Excel draft dasar finansial, manajemen, operasional. Nanti teman-teman tinggal copy paste saja. Tinggal lihat masalahnya apa, kita tinggal lihat dasarnya di sana gitu. Ini contoh amandemen peraturan tentang perbendaharaan dan pengawasan GKI di Tanah Papua. Oke, contoh ya. Akibatnya apa? Terjadi selisih kurang kas sebesar Rp 550 pada kas unsur PAM. Oke, penyebabnya apa? Terdapat belanja sebesar Rp 550.000 yang belum dimasukkan dalam buku kas sehingga terlihat selisih kas antara buku dan fisik kas. Oke, setelah itu tanggapan periksa ketika kita sampaikan hasilnya, mereka sampaikan akan dilakukan perbaikan pada buku kas di bulan berjalan. Oke, sini rekomendasinya apa kepada mereka atas temuan ini? Satu temuan ini kita punya rekomendasinya apa? Disampaikan kepada unsur PAM untuk lebih teliti dalam melaksanakan pembukuan dan menyelesaikan pencatatan yang terlihat pada temuan di bulan berjalan. Kemudian dilaporkan kepada BPPG Jemaat lewat wakil ketua jemaat sebagai ketua tim penyelesaian hasil pemeriksaan. Nah, setelah rekomendasi selesai, rekan-rekan proses. Gitu. Tapi kalau misalnya ada tambah rekomendasi lagi, silakan klik tanda ini untuk tambah rekomendasi. Tapi kalau ini contoh aja cukup, kita prosesnya.
Nah, sudah masuk ya sini. Nah, setelah hasil pemeriksaan diproses, kemudian kita diminta untuk mengupload data dukungnya, rekap kas, BP yang sudah di print, kemudian tanda tangan dan dicap. Contoh rekap kasnya saya upload ya. Rekap kasnya di sini. Saya kemarin buat contoh. Ya, ini rekap kas ya. Saya upload. Di sini tanda X. Nanti ketika dokumen terupload, nanti ada tanda. Nah, jadi dia jadi hijau. Berarti itu dokumennya sudah terupload. Rekap bukti. Rekap buktinya ini. Oke, kita upload. Kemudian rekap BAP-nya upload. Terus kemudian selisih setorannya kita upload. Selisih kas kita upload. Setelah itu registrasi kas kita upload. Nah, terakhir di sini ada PDF pengembalian mutlak. Kalau ada yang pinjam terus kemudian mereka sudah tanda tangani pengembalian mutlak, berarti teman-teman tinggal upload dokumennya, saya di scan, di upload. Setelah itu semua sudah selesai, kita simpan ya. Oke, setelah simpan kita cek di laporan hasil pemeriksaan. Laporan pemeriksaan unsur ya, tadi kita periksa unsur. Nah, sini unsur PAM ya. Kita lihat apa yang kita buat tadi, terdapat selisih kas ini ya. Kita preview hasilnya. Nah, ini pemeriksaannya, terus kemudian data-datanya ini. Di sini kita bisa lihat rekap kasnya. Nah, rekap kas yang tadi kita upload itu contohnya saja ya, tapi yang diupload nanti pakai tanda tangan. Di sini ketua Badan Pengawas Kredit tingkat jemaat sudah tanda tangan digital pakai tanda tangan barcode ya. Oke, ini bisa di print out juga. Teman-teman bisa ini tekan print ya, tinggal di print out aja. Ya, bisa diatur landscape atau portrait. Silakan bisa di atur. Karena di sini hanya temuan hasil pemeriksaan finansial audit gitu. Ya, bukan pemeriksaan lengkap, karena lengkap itu terdiri dari 3 aspek. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, silakan nanti dicoba untuk diupload masing-masing berdasarkan objek terperiksa yang sudah dibuat di jemaat masing-masing. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.